Halo semua, perkenalkan aku Lutfia Akila Safara dengan NIM 2306 dari kelas TIPB. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi industri dengan judul pengenalan mikroba. Selamat menonton. Baiklah, jadi di sini aku akan memulai menjelaskan materi tentang pengenalan mikroba. Dalam materi ini kita akan membahas tentang dua pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian mikroorganisme dan yang kedua itu mengidentifikasikan jenis-jenis mikroorganisme. Yang pertama itu ada mikroba. Mikroba itu merupakan organisme yang dapat hidup bebas di berbagai macam lingkungan. Mikroba ini dapat tersebar di udara, air, tanah, benda, kemudian juga dapat hidup di tubuh manusia. Mikroba itu ada yang bersifat patogen, namun ada pula yang non-patogen. Untuk mikroorganisme sendiri, itu adalah organisme yang memiliki ukuran sangat kecil sehingga jika ingin melihatnya harus menggunakan mikroskop. Setiap sel tunggal mikroorganisme itu mempunyai kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, yaitu dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Yang pertama itu ada bakteri ya, mikroorganismenya. Bakteri itu adalah kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya itu bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti sel. Terus ada bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri itu secara umum tuh dibagi menjadi 3 gitu. Pertama itu ada bakteri berbentuk kokus atau bulat. Contohnya itu ada Micrococcus luteus. Terus ada bakteri yang berbentuk basil atau berbentuk batang. Itu contohnya ada bakteri E. coli. Yang ketiga itu ada bakteri berbentuk spirilia atau helix. Contohnya itu ada Spirillum nimbus. Terus ada ciri-ciri bakteri. Yang pertama itu bakteri bersifat prokariot, yaitu mikroorganismenya tidak memiliki membran inti. Bakteri juga bersel tunggal dengan mikroorganismenya mikroskopik. Bakteri itu umumnya berukuran lebih kecil daripada sel eukariot. Walaupun berukuran lebih kecil, bakteri itu terkenal sangat kompleks. Lanjut pada peranan bakteri dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini, bakteri dapat berperan sebagai hal yang baik dan juga dapat berperan sebagai hal yang buruk. Di sini disebutkan dalam keuntungan dan kerugian dalam kehidupan. Jadi dalam keuntungannya itu bakteri yang hidup di sekitar akar tumbuhan atau rhizosfer, karena dapat berperan sebagai pengikat nitrogen bebas dari udara. Jenis-jenis mikroba atau bakteri yang menguntungkan karena menghasilkan zat setara yang diperlukan tumbuhan di antaranya itu ada Rhizobium, Azolla, dan Mycorrhiza. Nah, untuk kerugiannya sendiri itu bakteri yang melakukan aktivitas dekomposisi menjadi bahan-bahan yang beracun bagi tanaman, hewan, atau manusia. Jenis bakteri ini terutama itu berbentuk batang, hanya terdiri dari 6 genus atau marga, yaitu ada Agrobacterium, Corynebacterium, Corynebacteriaceae, Erwinia, Streptomyces, dan Xanthomonas. Lanjut pada mikroorganisme selanjutnya itu ada ragi atau khamir. Khamir atau ragies merupakan fungi uniseluler eukariotik yang reproduksi seksualnya itu melalui pembentukan tunas atau budding, atau memiliki pengolahan fission dan memiliki fase seksual yang tidak tertutup dalam badan buah. Jenis khamir ya, jenis khamir sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada Saccharomyces cerevisiae, itu banyak digunakan dalam industri pembuatan roti, bir, dan anggur. Terus khamir Candida albicans yang itu tuh dapat menyebabkan infeksi pada kulit, mulut, organ dalam, dan terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Terus ada khamir Saccharomyces pastorianus, itu tuh digunakan dalam produksi bir jenis lager. Ciri-ciri khamir pertama itu khamir itu uniseluler ya, beda dari jenis jamur lainnya itu yang biasanya itu multiseluler. Terus khamir ini tuh reproduksi seksualnya itu dengan tunas, jadi sel baru atau tunasnya itu terbentuk di sel induknya, terus dia memisahkan diri nantinya. Terus khamir itu juga memiliki kemampuan berfermentasi. Dalam kondisi anaerob, khamir itu dapat memfermentasikan gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Terus khamir itu juga tidak berklorofil dan heterotrof. Jadi itu mereka memperoleh nutrisi dari bahan organik dengan cara menyerap zat makanan dari lingkungan sekitarnya. Lanjut, itu ada jamur. Jamur itu merupakan organisme yang tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jenis-jenis jamur di sini juga disebutkan ada 3 jenis jamur. Yang pertama itu ada Zygomicota atau jamur zigot. Itu tuh jamur yang membentuk spora seksual, yang disebut juga dengan zigospora. Zigospora itu adalah spora berdinding tebal yang dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan.
Contohnya itu ada jamur Rhizopus stolonifer. Yang kedua itu adalah jamur Ascomycota atau jamur kantung. Jamur itu tuh membentuk spora seksual yang disebut ascospora dalam kantung khusus yang disebut asco. Contohnya ada jamur Penicillium. Yang terakhir itu ada jamur Basidiomycota atau jamur Basidium. Jadi jamur itu tuh membentuk spora seksual yang disebut dengan Basidiospora di struktur khusus yang disebut Basidium. Contoh pada gambar itu terlampir gambar jamur Agaricus bisporo. Untuk ciri khusus pada jamur, jadi jamur itu tuh eukariotik. Sel-selnya itu memiliki inti yang dilindungi membran dan organel yang terikat membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Terus jamur itu juga heterotrof atau tidak berfotosintesis, jadi tidak memiliki klorofil dan tidak mampu berfotosintesis seperti tumbuhan. Jamur juga itu bermetabolisme ekstraseluler, yaitu enzim ekstraseluler dari kelingkungan untuk mencerna bahan organik di luar tubuhnya. Jamur itu juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai decomposer. Selanjutnya itu adalah protozoa. Protozoa itu merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang banyak terdapat di dalam air laut, air tawar, tanah lembab, dan dalam tubuh organisme lain. Jenis-jenis protozoa itu ada 4 ya. Yang pertama ada flagellata. Flagellata itu protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagella, yaitu struktur mirip cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Terus ada protozoa ciliata namanya. Protozoa ini tuh bergerak menggunakan cilia, yaitu struktur seperti rambut pendek yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Selanjutnya itu ada amoeba ya. Amoeba itu protozoa yang bergerak dan menangkap mangsanya dengan membentuk pseudopodia. Itu disebut juga sebagai kaki semut. Yang terakhir itu ada sporozoa, yaitu protozoa yang tidak memiliki alat gerak yang jelas. Biasanya mereka hidup sebagai parasit ya. Mereka memiliki siklus hidup yang kompleks dan sering berpindah dari inang satu ke inang yang lainnya. Lanjut pada ciri-ciri atau ciri khusus pada protozoa sendiri. Jadi protozoa itu tuh uniseluler, dia bersel tunggal, namun itu memiliki kemampuan fungsional yang kompleks seperti organisme multiseluler. Terus itu juga eukariotik. Jadi inti sel mereka itu dilindungi oleh membran inti. Protozoa itu juga berukuran mikroskopis. Ukuran mereka itu berkisar dari beberapa mikrometer hingga beberapa milimeter aja. Terus yang terakhir, protozoa itu memiliki bentuk yang beragam. Ada bentuknya oval, bulat, tidak tetap, seperti amoeba yang dapat mengubah bentuknya dengan pseudopodia. Terus ada alga juga nih. Alga atau ganggang itu merupakan tumbuhan berhalus yang hidup di air tawar maupun laut serta menempati tempat yang lembab atau basah. Alga itu merupakan kelompok tumbuhan yang terdiri dari satu atau banyak sel, soliter, filamen, atau koloni serta mampu berfotosintesis. Jenis-jenis alga di sini tuh ada 3 jenis alga secara umum ya. Pertama itu ada alga hijau atau biasa disebut chlorophyta. Chlorophyta itu adalah alga yang mengandung klorofil A dan B. Jadi klorofil A dan B ini yang memberikan warna hijau pada alganya. Contohnya itu ada Chlamydomonas. Yang kedua itu ada alga coklat atau Phebophyta, yaitu mengandung pigmen fucoxanthin yang biasa itu memberikan warna coklat atau keemasan. Contohnya itu ada alga sargassum. Yang terakhir itu ada alga merah ya atau Rhodophyta. Rhodophyta ini tuh mengandung pigmen phycoerythrin yang memberikan warna merah atau ungu. Contohnya itu ada alga Gracilaria. Terus ada ciri-ciri umum alga. Ciri-ciri umum alga itu dia itu memiliki beragam warna karena pigmen fotosintetiknya yang diberikan warna berbeda tadi. Terus juga alga itu tidak memiliki akar batang dan daun sejati. Jadi alga itu tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati gitu. Terus lanjut, alga itu memiliki peran penting ya dalam ekologis sebagai produsen utama di banyak ekosistem akuatik. Terus alga juga itu beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Beberapa alga itu dapat hidup di air asin, air tawar, bahkan tanah lembab sekalipun. Sekian mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan mengenai materi pengenalan mikroba. Terima kasih sudah menonton.